Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya ini sudah ibadah, saya sudah puasa, saya sudah zikir, saya sudah wirid ya, tapi kenapa kok sihir itu masih ada? Atau kenapa kok sihir itu sulit untuk dihilangkan? Atau kenapa kok gangguan sihir itu terus ya, bukannya semakin hilang tapi semakin besar. Nah, teman-teman Kamis Pon, perlu Anda ketahui ya, ketika Anda ini terkena sihir, ketika Anda ini terkena teluh ya, ketika Anda terkena santet, sihir teluh santet di dalam tubuh Anda, itu yang terjadi itu rumusnya seperti ini ya. Sihir teluh santet yang ada di dalam tubuh Anda itu sudah bersemayam lama ya, enggak 1 bulan 2 bulan, itu enggak. Biasanya sihir teluh santet itu sudah berada di dalam tubuh Anda itu bertahun-tahun ya, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun yang terjadi seperti itu, sehingga orangnya itu enggak sadar. Orang terkena sihir teluh santet itu enggak sadar. Akhirnya muncul was-was, akhirnya muncul ragu-ragu, akhirnya muncul ketakutan, was-was, ragu-ragu, ketakutan dan sebagainya ya, sehingga lambat laun dia meninggalkan ya ibadahnya kepada Tuhan. Ibadah tirakat itu ditinggalkan ya, sudah peduli wis. Karena apa? Disibukkan dengan urusan duniawi ya, urusan duniawi yang semakin hari semakin hancur, semakin hari semakin nyungsep. Itu yang terjadi itu seperti itu. Loh, saya bicara semacam ini ya, pernah ngalami itu gitu loh ya. Kalau katakanlah ya, sihir teluh santet itu katakanlah 1 bulan, Anda tirakati 1 bulan ya pasti sudah selesai ya, logikanya seperti itu. Tidak teman-teman, sihir itu yang ada di dalam tubuh Anda, kalau Anda terkena sihir itu bertahun-tahun ya. Cara kerjanya seperti ini, paham? Ketika seseorang ya benci dengan diri Anda dan dia melakukan sihir, dia akan datang ke orang pintar ya, datang ke dukun ya. Kadang pelakunya ini juga tidak tahu kalau dia itu melakukan sihir gitu. Dia bilang ke dukun, "Pak, saya ini didolimi oleh si A. Bagaimana supaya si A ini tidak mendolimi saya?" Pasti ngomongnya seperti itu. Tidak mungkin lah orang itu katakanlah datang, "Pak, itu sihir." Tidak mungkin. Orang awam itu tidak tahu seperti itu, bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sihir ya. Dia datang ke dukun A, dukun yang ke-1 ya. Dukun 1 proses lah, kirim ya kepada diri Anda, tidak ngefek ya, karena pertahanan Anda masih kuat. Nah, terus pelakunya ini melihat diri Anda belum ada perubahan, datang ke dukun B ya, kirim lagi, tidak ngefek juga ya, tapi ya tetap ya akan ada perubahan, akan ada penurunan. Artinya apa? Daya tahan Anda ini berkurang gitu. Ibarat Anda punya pagar terus didobrak sekali jebreng ya, pasti kan ada luka gitu ya. Nah, selanjutnya dukun kedua dobrak lagi jedeng sampai dukun ke-20 sampai 50, akhirnya jebol. Ketika pas 50 ini bisa masuk ya, sihir teluh santet itu masuk ke dalam tubuh Anda, maka sihir pertama tadi sampai dengan 50 ini masuk semua ke dalam diri Anda. Yang terjadi apa? Meledak ya, ekonomi Anda hancur, kesehatan Anda hancur, semua yang aktivitas ya, pokoknya yang berkaitan dengan diri Anda hancur total. Lah, disinilah baru teman-teman Kamis Pon ini akan sadar bahwasanya Anda terkena sihir. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kalau Anda sudah sadar bahwasanya Anda terkena sihir, Anda kan berpikir nah, bagaimana supaya sembuh. Anda perbaiki sholat Anda perbaiki ibadah Anda perbaiki tirakat Anda cari pengobatan, kan seperti itu. Tapi tidak sembuh-sembuh ya. Anda pergi ke Kiai A, tidak sembuh. Anda ke Ruqyah, sembuh sehari, besoknya kumat lagi. Itu pasti Anda akan lakukan.
sampai uang Anda habis. Nah, nanti di situ biasanya Anda akan muncul kesadaran diri. Ya, bahwasanya selama Anda tidak bisa mempertahankan energi positif Anda, maka sihir telur santet itu akan semakin kuat. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Ketika seseorang terkena sihir, ketika seseorang terkena telur santet, itu energi di dalam tubuhnya itu didominasi oleh energi negatif. Ya. Nah, supaya energi negatif itu hilang, maka Anda harus mengakses energi positif. Puasa salah satu cara untuk mengakses energi positif. Dengan puasa kita memaksa, ya, sihir telur santet itu kita keluarkan. Sihir telur santet itu energinya yang sudah berpengaruh terhadap darah kita, pikiran kita, semua struktur tubuh kita, itu kita paksa keluar dengan puasa. Makanya teman-teman ya, ketika puasa seperti ini ya, puasa Ramadan semacam ini, itu kan banyak reaksi-reaksi tubuh, ya, sing asam lambung, sing mumet, sing masuk angin. Itu reaksi-reaksi tubuh ketika di dalam diri seseorang itu ada sihirnya, telur santet. Loh, ini saya alami juga ya. Nah, kalau dulu masih ekstrim ya, sekarang ini sudah berkurang, tapi masih ada. Nah, itulah sihir telur santet itu seperti itu. Ketika Anda memahami pola kerjanya, maka Anda akan tahu ya bagaimana membersihkannya. Jadi bukan berarti ibadah Anda, tirakat Anda itu tidak bisa membersihkan sihir telur santet, bukan. Tapi kuantiti ya, jumlah energi dari ibadah dan tirakat Anda masih belum cukup. Ya, karena energi negatifnya sudah lama bersemayam di dalam tubuh Anda. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Tingkatkan porsinya, tingkatkan kualitasnya ketika Anda ibadah, ketika Anda tirakat, sampai nanti energi positif Anda mendominasi tubuh Anda. Nah, baru sihir telur santet itu akan hilang. Ketika sihir telur santet itu hilang, maka pelakunya akan dijatuhi dengan yang namanya karma, akan dijatuhi yang namanya hukuman Tuhan. Ya karma, ya hukuman Tuhan, baik dukunnya maupun aktor intelektualnya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman kami spon. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.